senang dan satu. Pertolongan kami datang daripada Allah yang Allah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaan. Allah yang saat ini ada di tengah-tengah kami, yang mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui akal. Dialah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dengar berdasarkan pada Korintus. Shalom Bapak Ibu. Izin nama Tuhan kalau saat ini kita ada kesempatan untuk beribadah bareng Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa. Kita akan menyatakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah
Biar roh Allah ada di dalam kita semua, kita akan seperti daun yang menari di dalam Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Tiada Allah yang seperti Allah kita. Ya, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengagungkan namanya, kita akan bermasmur bagi Dia. Kita awali dengan pujian Ajarku mengerti kehendakmu. Ajarku
Tuhan segala perbuatan ajaib yang Tuhan anugerahkan dalam kami Tuhan. Inilah ya Bapa pujian-pujian kami. Bila Tuhan ucapan syukur kami, biar semuanya itu menjadi kebaikan dan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian sebagai ofis. Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman-Mu.
Untuk itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan secara utuh telah sampai pasal 13 kitab Wahyu. Pasal 13 kitab Wahyu. Pak Kadis akan membacakannya seluruh pasal. Nanti saya akan menguraikan, dan nanti kita akan bandingkan Matius 24 ayat 3 sampai 14. Itu sama khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Wahyu pasal 13. Wahyu 13 ayat 1 dan selanjutnya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dari iman orang-orang kudus. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk
patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kita akan bandingkan karena pasal 13 ini sama dengan khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Di pasal 24, Pak Tadius baca terus saja Pak, sekalian yang megang Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Perhatikan, itu khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman yang dilihat oleh Yohanes ini. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu harus diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dipuji semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih Pak Tadius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 13 ini mengajak kita untuk menguji Mesias palsu dan nabi palsu. Nah, artinya apa? Kita diajak menguji ajaran sesat dan mukjizat palsu. Kemarin saya ngomong dengan Kak Yus dan Agung, untuk menguji ini sulit. Betul. Saya tidak mengatakan mudah. Tetapi justru kalau kita belajar hal yang sulit, itulah yang sebenarnya membuat saya pribadi terpacu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan menguji itu semuanya,
Saya perlu menyampaikan pekerjaan iblis di dunia ini kan sudah dilemparkan ke dunia. Yang pertama, pekerjaan iblis itu membenci Kristus. Pasal 12 ayat 13 sampai 15. Tidak usah dibaca, kemarin sudah aku sampaikan ini. Yang kedua, membenci umat Allah. Sadarlah bahwa iblis membenci umat Allah. Pasal 12 ayat 17. Dan dia punya kekuatan, punya kuasa. Tadi dibaca Pak Kadius pasal 13 ayat yang kedua tadi. Dan terkenal populer di antara orang-orang yang tidak beriman. Tadi pasal 13 ayat 3 sampai 4 tadi. Dan menghujat Allah. Ayat 6 tadi. Punya kemampuan untuk menyesatkan. Karena memang dia cerdik. Punya kemampuan untuk menyesatkan. Ayat 14 tadi dibaca. Saudara punya dikasih Tuhan. Ya. Mari saya ajak memperhatikan pasal 13 tadi. Ayat 1 sampai 8. Itu ada binatang yang keluar dari laut. Lalu pasal 11 yang selanjutnya ada binatang yang keluar dari bumi. Di dalam pasal 13 ini, iblis membentuk trinitas jahat. Allah kita adalah Allah Trinitas Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita. Itu yang Esa. Dan iblis meniru itu. Tetapi trinitas jahat. Naga itu iblis. Binatang yang keluar dari laut itu roh jahat. Nah, yang memimpin pemimpin dunia atau pemimpin dunia bisa oknum, bisa organisasi. Nah, dan ini Mesias palsu. Lalu binatang dari bumi itu nabi palsu. Nah. Ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Sini. Nah, iblis dan pengikutnya di ayat 10 tadi, ia memasukkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ke dalam penjara, seperti korbannya Tuhan Yesus, dan banyak yang dibunuh. Sehingga yang imannya tidak kuat, banyak yang murtad. Tadi sudah dibaca. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, juga iblis memakai meterai. Kalau orang percaya meterainya adalah Roh Kudus. Tapi iblis khususnya untuk menguasai perekonomian dunia ini, itu memakai meterai. Meterainya angka manusia, tetapi lipat 3. Angka manusia itu 6. Lalu angka Allah itu 3. Angka 7 itu genap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa manusia ini diberi simbol angka 6? Saudaraku yang dikasih Tuhan, 6 itu 7 kurang 1. Betul? Nah, orang Jawa ada ngomong, itu pakai setengah.
Betul? Ada? Artinya apa? Kurang setengah kan? Nah, ini ngomong koplak, setengah digawa koplak. Nah, ada istilah itu. Artinya apa? Manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang seharusnya manusia yang utuh itu adalah 7 segambar dengan Allah, genap, lengkap. Itu. Sehingga ada 6. Mengapa 6 tadi? Kalau wong nanti berguru, semua mantra itu 3 kali, lalu jejak bumi 3 kali. Itu sebenarnya angka Allah, angka 3 itu. Sehingga ini tiruan. Itu angka 6. Lalu mantra itu dulu zamannya Kaisar Nero, dianggaplah Kaisar Nero ini antikristus karena Nero dari abjad Yunani itu 666. Tetapi akhirnya itu bukan. Lalu muncul lagi yang dianggap antikristus, Hitler. Ternyata bukan. Nah, sekarang ada pengganti untuk jual beli yang namanya chip, legitimasi tentang perdagangan dunia, memakai kode 666. Sehingga mulai itu diproduksi besar-besaran dan dipasang. Nah, ada yang tidak mau dipasangi, tetapi ada yang minta dipasangi karena punya kebanggaan. Kalau beli sesuatu tinggal menunjukkan chip itu, lalu bisa transaksi itu. Nah, apa nanti mantra itu? Karena komputer pun juga angka 666. Itu. Apakah antikristus atau Mesias palsu itu nanti yang ingin menguasai dunia? Karena tujuan iblis menguasai dunia dulu pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dan Matius pasal 4 di padang gurun, iblis membujuk Tuhan Yesus, diajak menguasai dunia ini. Kalau engkau menyembah aku, seluruh dunia menjadi jangan penguasa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tetapi ambisi daripada iblis itu melalui bentukan trinitas jahat tadi akhirnya menguasai dunia. Dan untuk mengatur perekonomian dunia harus memakai tanda itu, kode itu, yang sebenarnya itu angka manusia 666. Sekarang bermunculan prediksi sementara. Oh, kalau begitu WHO lah yang akan menjadi antikristus, karena WHO sekarang menguasai dunia dalam tanda petik perekonomian, ingin mengatur semuanya sampai vaksin virus 19 pun kalau nggak dilegitimasi oleh WHO nggak bisa beredar. Semua akan di sana. Dan secara politik memang WHO itu organisasi, tetapi sebenarnya hanya diatur oleh 3 orang yang kuat, yang ingin menguasai dunia ini, yang berambisi menguasai dunia ini. Ingat yang saya sampaikan di depan,
Ini sebenarnya strategi iblis. Dan akhirnya memerangi orang-orang percaya. Bahkan menguasai dunia yang namanya antikristus. Sebelum itu ada ajaran sesat, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Yang ini yang ingin aku sampaikan sebagai hamba Tuhan. Saya saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus terang. Pada waktu saya sedang bertumbuh iman saya, bapak rohani saya terus merayu saya untuk melayani Tuhan. Tetapi saya tidak mau, saya ketakutan. Karena saya tahu tanggung jawab saya harus mengajar. Dan pengajar akan dituntut lipat 2 kali. Dan kalau saya menyesatkan, itu lebih parah lagi. Itu sebabnya aku nggak mau. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Anda tahu, khotbah saya kitab Wahyu, ada 2 periode yang saya kirim ke grup alumni STTI. Saya minta dikoreksi. Daripada aku menyesatkan jemaat, jauh lebih baik aku dikoreksi. Karena di sini pengajar, pemimpin gereja, tidak ada satu orang pun yang bebal. Anda kenal Erastus Sabdono? Itu dulu sangat saya kagumi, tetapi akhir-akhir ini juga ajaran sesat yang disampaikan. Dan banyak. Mengapa saya ambil contoh itu? Karena sudah muncul, sudah di media massa sudah menjadi ramai di antara sekolah teologi, sedang menjadi kajian. Bisa menyesatkan. Dan saya mau dikoreksi oleh teman-teman saya yang sudah punya gelar doktor, tetapi tidak ada satu pun mengoreksi saya. Komentarnya sambil humor, wah ini pengkhotbah kawan sudah tidak perlu dikoreksi. Yang banyak hanya acung jempol 2. Akhirnya sudah tidak, aku ke grup lagi. Hanya 2 kali aku. Tujuannya supaya aku dikoreksi, supaya aku tidak menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar menguji ajaran sesat dan mujizat-mujizat palsu ini, seperti aku mengkhotbahi diriku sendiri. Dan ini bukan hanya mudah, tetapi aku pun sebenarnya terbuka. Siapa saja yang mau mengoreksi ajaran yang saya sampaikan, saya terbuka. Daripada saya menyesatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita aja mengoreksi apakah ajaran saya yang saya sampaikan kepada saudara menyesatkan, atau saudara nanti kalau mendengar, nah, Anda tidak tersesat karena ajaran itu. Kalau Anda melihat mujizat-mujizat, saudara tidak vakum, ini dari Allah. Tadi dikatakan, bahkan nabi-nabi palsu membangkitkan orang mati, membuat mujizat. Mari kita mengoreksi ajaran kita melalui Matius. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan ya. Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Berarti ini pendeta ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri itu? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan di sini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini konteksnya ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Terus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyallah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri benar Nabi Badrun, dianggapnya dia benar sudah masuk surga, ternyata dalam pengadilan dibuang ke neraka dan dikatakan membuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa menguji ajaran sesat, nabi palsu atau hamba Tuhan palsu. Saya katakan begitu aja. Ya, pendeta palsu atau begitu aja. Melalui firman Tuhan ini. Untuk mengukur hamba Tuhan yang palsu atau yang benar, itu ada 3 ya, ambisi, keinginan. Gitu. Yang pertama dunia. Kalau hamba Tuhan itu dalam pelayanannya selalu berorientasi kepada dunia, materi, itu jelas palsu. Yang kedua, daging. Kalau hamba Tuhan itu menuruti keinginan daging, kepingin dipuji, membiarkan nafsu seksnya liar, sehingga sekretaris ada tempat persembunyiannya, lalu macam-macam sekarang. Saya senang dengan yang mengajar saya khotbah. Setelah istrinya jatuh, dia sadar bahwa aku sudah sedekah dengan istriku, walaupun yang jatuh istriku. Dia mundur dari pelayanan, suruh berdoa saja. Di kelompok dia tidak mau, mundur dari pelayanan daripada menyesatkan. Banyak di Wonogiri ini, saya heran, tertangkap basah tetapi masih dibiarkan menggembalakan. GSPI langsung out. Bahkan dari awal kalau dia sudah jatuh soal ini, yang melamar lagi, walaupun itu menjadi istrinya, saya katakan
Pada rupanya orang ini tahu bahwa nasihat itu dari saya, sehingga istrinya tidak senang kepada saya. Itu terserah. Tapi Alkitab mengatakan demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, ujilah aku. Apakah aku seorang yang materialistis? Apakah aku ini membiarkan nafsu liar kepedaginganku? Boleh Anda menentukan. Saya terima dengan senang hati. Yang ketiga, itu kuasa atau setan. Orang yang senang membuat mukjizat, dilihat sana sini, kepengin menyampaikan mukjizat. Awas, ini dari setan. Karena nanti saya akan menguji mukjizat yang benar itu seperti apa. Nah, dari ciri itu saudara, mungkin anak-anak saya tahu apa yang menjadi kesukaan saya kalau ketemu anak rohani saya. Saya tidak bisa dipungkiri hati saya meluap kalau saya ketemu dengan anak-anak rohani saya. Itu mengapa? Saya melihat dua. Saya melihat meterai panggilanku. Aku masih berjalan dalam real kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Orang yang datang banyak yang mengakui sebagai bapak saya. Dan kalau orang itu bertumbuh, saya terserah berbunga-bunga. Buahnya kamu lihat. Nah, dan saya bendaharanya ada ya. Pernah saya katakan, itu kok segini. Saya mulai melayani, tidak ada yang memikirkan membayar. Saya tidak pernah hitung-hitungan soal itu. Sampai aku nggak mau hitung duit waktu ada istri saya. Semua aku serahkan. Mungkin orang mengatakan Pak Paino ekstrim. Mengapa kalau sudah dihitung istri aku tidak mempercayai? Saya serahkan semuanya pengelolaan. Memang saat ini menjadi kendala bagi saya. Sulit untuk membeli Mbak Sari Jumat mengundang anakku. Sulit untuk apa? Muncul membeli itu dulu. Itu sulit karena dulu memang sangat tergantung kepada istri saya. Boleh diuji. Dan apakah aku ambisius untuk menyatakan kuasa? Ujilah saudaraku. Nah, artinya di sini pengajar yang benar adalah mengajar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ingin membawa Jumat itu untuk bertumbuh ke arah Kristus, tetapi menjadi teladan di depan Jumat itu untuk bertumbuh ke arah Kristus. Aku mengatakan kepada anak-anak rohani, kalau kamu menghendaki jemaatmu bertumbuh, kalau kamu sendiri tidak bertumbuh, jangan khotbah soal pertumbuhan. Saya terbuka saudaraku. Kalau apa yang saya sampaikan itu yang harus aku lakukan tidak akan aku lakukan, Anda boleh datang. Di teman Jumat aku terbuka. Secara pribadi aku terbuka. Sampai banyak membuat komen, Pak Paino kok bisa mengucap syukur istrinya meninggal. Karena aku sering berkhotbah tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau aku tidak melakukan, berarti aku
menjadi orang yang munafik, membawa penyesalan. Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan dari siapapun, teliti orang itu melakukan enggak. Kalau enggak, jangan ikuti dia. Jangan ikuti ajarannya, maksudku. Buang aja. Carilah hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu telah dihidupi, dan dia menjadi teladan di sana. Karena dari buahnya kamu akan menguji itu. Dari yang dikasih Tuhan, ujilah ajaran kita. Ujilah ajaran kita. Jadi mengajarkan firman Tuhan, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan itu. Membawa orang ke dalam kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah kehendak Bapa. Kita dipanggil, semuanya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kehendak Bapa. Roma 8 ayat 29. Kehendak Bapa menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Itu bilang. Sehingga memanggilnya ini mengembalikan itu kehendak Bapa di sana. Dan kalau jemaat di sini tidak saya arahkan untuk menjadi seperti Kristus, itu sudah sesat. Dan yang melayani pasti tahu setiap doaku supaya jemaat di sini bertumbuh ke arah Kristus. Maka Tuhan Yesus tadi, ya, hati-hati. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau aku mendorong Anda sekalian untuk seperti Kristus, karena itulah kehendak Bapa. Kalau Anda tidak melakukan, firman Tuhan tadi kita baca di sana. Yang kedua, untuk menguji mujizat palsu. Markus 16 ayat 20. Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mujizat itu bukan diminta, tetapi menyertainya. Maksudnya mengikuti. Saudara yang dikasih Tuhan, saya masih ingat pada waktu saya memberitakan Injil sampai satu manusia di tempatnya Mbah Bapak Isipon itu saudara, yang Mbah Sarip. Pada waktu itu saya memberitakan itu, lalu Mbah bayinya Mbah Sarip, ya, Mbah siapa itu namanya, sudah meninggal itu, sakit, mau napas nggak bisa. Itu saya berdoa, Tuhan, kalau orang-orang ini percaya, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di sini. Dan sembuh pada waktu itu, sampai ikut kebaktian terus sampai meninggalnya belum agak lama, ya, mungkin 3 tahun ya di situ. Tetapi saya tidak menuntut
mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Tetapi aku lebih berfokus kepada memberitakan tentang Yesus. Sehingga kalau di lapangan aku diutus Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, itu ngomong kosong, itu ngomongan daripada penyesat, saudara. Banyak step petong juga mujizat-mujizat itu mengikuti, tetapi tidak pernah dia mengekspos soal mujizat. Dia memberitakan Yesus, tetapi mujizat itu mengikuti. Dan itu tidak diminta oleh manusia. Karena ini janji tadi di dalam Markus pasal 16 tadi, itu janji Tuhan. Kalau engkau memberitakan Injil ke sana, ingat aku menyertai, dan tanda-tanda inilah yang sebagai menterainya. Gitu. Jadi saudara jangan heran kalau di televisi ada hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan itu di depan banyak orang percaya semuanya. Mbak Tuhan di Wonogiri yang tidak setuju dengan KKR tentang kesembuhan itu saya. Dan orang mengatakan kakung aneh, yang memang aneh. Aku nggak percaya itu. Saya mengikuti karena itu kelompok organisasi gereja-gereja, tetapi saya tidak mempercayai. Dan kalau saya ditunjuk untuk berdoa, saya selalu berdoa supaya orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal dengan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah minta mujizat itu dulu, supaya dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi untuk menguji mujizat palsu gampang, ya, karena dunia daging setan itu untuk menyatakan kuasanya itu ada di dalam hamba Tuhan yang palsu tadi. Sebenarnya hamba iblis itu. Tapi menyamar domba, tetapi sebenarnya dia serigala. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita diajak menguji ajaran sesat dan mujizat palsu. Ajaran yang benar adalah dikerjakan oleh hamba Tuhan yang benar, yang menyampaikan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu, membawa orang bertumbuh ke arah Kristus. Dan dia sendiri harus di depannya sebagai teladan bertumbuh ke arah Dia. Mujizat palsu adalah mujizat yang dituntut oleh manusia, tetapi mujizat yang dari Allah adalah mujizat yang mengikuti pemberitaan. Mengikuti pemberitaan Kristus, itulah mujizat yang asli. Kiranya kita diberi hikmat Tuhan sehingga kita tidak mudah tersesat dengan ajaran-ajaran yang melanda dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membekali kami semuanya untuk menguji ajaran sesat, untuk menguji mujizat-mujizat palsu, sehingga kami tetap berjalan dalam rel kebenaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucapkan syukur untuk himpunan umat ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau terus akan menyempurnakan kami, dan Kau akan memakai sisa hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan, terimalah berkat ini dengan iman. Ialah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus, kami memimpin saudara, sehingga saudara dari dalam kehidupan ini menjadi pemenang, karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Dan telah diberkati, katakan amin. Bapak